Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang sempat libur selama 2 pekan. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa hadir, ada acara keluarga. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Baik para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita menggunakan kitab atau buku Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qarawi. Adapun topik yang akan kita pelajari masih sama topik yang sebelumnya, yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya diri kita bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kita termasuk orang-orang yang beriman. Sebelum memasuki pembahasan, pertanyaan untuk bapak-bapak. Pak, judul yang kita pelajari ini masuk dalam surat apa, Pak? Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Surat Al-Maidah ayat 23 ya. Surat Al-Maidah ayat 23. Ayat selanjutnya yang sudah kita pelajari surat apa, Bu? Al-Anfal ayat 2. Adapun pada malam hari ini yang akan kita pelajari dalam surat Al-Anfal ayat 64. Ya ayyuhan nabiy hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabiy, hai nabi. An-nabi di sini yang dimaksud al-muradu bin nabi huna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi dalam ayat ini itu yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasbukallah, cukuplah Allah yang menjadi pelindung bagimu.
wa manittaba'aka minal mu'minin, dan bagi orang-orang yang beriman yang mengikuti ajaran apa yang dicontohkan oleh Nabi. Tujuan firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 64 ini menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang mengikuti ajaran yang dicontohkan oleh Nabi, khusus untuk orang-orang yang beriman, al-mu'minin. Karena ujian dalam menjalani ketaatan kepada Allah yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW itu pasti banyak ujiannya, pasti banyak rintangannya. Karena tidak semua orang yang beragama Islam dia melakukan atau menjalankan amalan-amalan ibadah itu sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi. Tapi orang yang bisa mengamalkan atau melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi itu hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi hanya orang yang terpilih, tidak semua orang. Dan Allah memberi kabar di sini agar orang yang mengikuti Nabi, amalan yang dicontohkan Nabi itu tidak takut dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Karena cobaannya banyak. Hasbukallah, Allah akan melindungi bagi orang yang taat, orang yang beriman, pasti akan melindunginya. Contohnya, dalam berdakwah, itu yang membahas tauhid, itu di sebagian tempat itu ditolak. Ada juga sebuah lembaga mendirikan suatu wadah, dan wadah itu digunakan untuk menuntut ilmu, baik itu pondok atau gedung yang digunakan untuk menuntut ilmu. Wadah itu sebagian tempat mendirikan di tanah, di dusun itu ditolak. Itu ada, diusir bahkan. Karena yang didakwahkan itu tentang tauhid, tentang ajaran agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan rata-rata yang diajarkan itu bertentangan dengan tradisi di masyarakat. Tokohnya biasanya nggak terima memberi suatu huru hara, adu domba. Kadang masyarakatnya menerima tapi tokohnya nggak menerima, pentolan desanya nggak menerima atau dusunnya. Itu jadi masalah, problem. Padahal penduduknya rata-rata agamanya Islam. Kenapa ketika diajak mentauhidkan Allah, mereka malah menolak? Masih
menjaga tradisi nenek moyangnya. Bahkan ada yang melanggar syariat itu juga didasari hadis, tapi hadisnya dhaif. Kan tujuannya biar rame melihat persatuan orang Islam, tapi cara menyatukannya itu melanggar syariat, menggunakan hadisnya hadis yang dhaif, yang lemah, bahkan maudhu, nggak bisa diamalkan. Itu banyak yang terjadi karena amalannya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Ada suatu kaidah yang harus kita pahami dalam menjalankan agama Islam, yang harus kita dahulukan pedoman hidup itu Al-Quran. Pedoman hidup adalah Al-Quran. Semua perihal kehidupan itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Baru hadis-hadis Nabi yang sahih. Itu yang kedua. Makanya pengertian hadis itu apa? Secara bahasa al-jadid, baru. Karena datangnya setelah Al-Quran, baru. Hadis, pengertian hadis secara istilah, apa yang disandarkan kepada Nabi. Ma'udhi fa'ilan Nabi, baik itu qaulin, perkataan, au fi'lin, perbuatan, au takririn, ketetapan Nabi, au sifatin, atau sifat-sifat Nabi. Ini dulu sih sudah kita pelajari di hadis Arba'in Nawawiyah. Jadi yang kita dahulukan Al-Quran, baru hadis. Orang-orang pelaku bid'ah, pelaku kesyirikan itu rata-rata menggunakan dalil juga. Dalilnya kebanyakan menggunakan hadis yang dhaif, yang maudhu, yang lemah. Mereka tidak dicek ketika mengamalkan itu. Dia mendahulukan hadis yang dhaif, maudhu. Bahkan hadisnya jelas kalimatnya. Dia lupa kalau kedudukan hadisnya itu maudhu, dhaif, tidak boleh digunakan. Walaupun hadis dhaif itu ada sebagian yang boleh diamalkan, tapi pembahasan fadhailul a'mal, keutamaan beramal, tapi lebih baiknya itu ditinggalkan karena itu subhat, perkara-perkara yang sama. Sebagian pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, perbuatan kesyirikan yang sering melakukan itu dalilnya dari hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif, yang maudhu, kalau dicocokkan dengan Al-Quran itu bertolak belakang. Tidak mungkin ketemu titik hasil yang sama. Tujuannya untuk taat kepada Allah, pasti berbeda. Contohnya dalam surah Al-Anfal ayat 64. Pak Bu masih ingat hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis Arba'in Nawawiyah, bukan Pak Bu? Nah, iya. Nah, siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, maka tertolak amalan itu. Ayat ini sama tujuannya dengan hadis itu. Wa manittaba'aka, siapa yang mengikuti. Nah, mengikuti di sini mengikuti ajaran Nabi, apa yang dicontohkan Nabi. Ini jelas hadisnya. Hadisnya sahih, hadis Arba'in, dicocokkan dengan ayat atau surah Al-Anfal ayat 64 ini sesuai.
sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi. Contohnya sholat, kita harus sesuai. Sholawatan boleh, sholawatan malah dianjurkan. Tapi sholawat yang tidak diiringi dengan hadroh musik. Nah, itu kan terjadi. Orang yang hadrohan itu ditanyain, nah, pentolannya itu pasti punya dalil. Kan biar gayeng, biar rame, hadisnya ini, padahal hadisnya dhaif. Mana ada hadis yang menyatakan sholawatan yang diiringi musik itu sahih, diperbolehkan? Gak ada. Padahal itu cara kesesatan, kebid'ahan. Dalilnya menggunakan apa? Hadis yang dhaif, dicocokkan dalam Al-Quran, tidak ada titik temunya. Kan jelas. Yasinan, iqra'u mautakum ala yasin. Nah, sudah kita pelajari, sering kita ulang-ulang. Kedudukannya dhaif, maudhu'. Tapi banyak orang yang melakukan yasinan, dipoles kalimatnya, kirim doa. Sebelum kirim doa, setel dangdutan dulu. Tanda tanya, cara apa itu? Padahal itu tidak diajarkan oleh Nabi, diada-adakan acara bid'ah. Waktu itu saya belajar bersama-sama di tempat lain, ada yang menanyakan, kok dikit-dikit membid'ahkan mas? Apa iya ngarit cari rumput itu bid'ah? Apa iya orang motong kain itu bid'ah? Kan zaman dulu nggak ada, nggak pernah disyariatkan. Dulu Nabi mengembala. Perlu kita pahami, bid'ah di sini hanya urusan ibadah agama saja, bukan urusan dunia. Yang kita pahami di sini, yang perlu kita pahami, bid'ah, amalan bid'ah di sini hanya ranah agama saja, bukan dunia. Karena sebagian orang salah paham. Kita kembali ke ayat ini. Jadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW sesuai apa yang dicontohkan, maka Allah akan melindunginya. Hasbukallah. Adapun faidah Surat Al-Anfal ayat 64 yang pertama, Allahu kafin man i'tamada alaihi. Allah akan mencukupkan dan melindungi orang yang bertawakal kepada Allah. Allah akan melindungi dan akan mencukupi kebutuhannya di dunia. Jadi tawakal itu harus dijaga. Karena tawakal itu pondasi paling inti. Rukun iman, rukun Islam, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, itu dasarnya tawakal. Kalau orang sudah bertawakal, 5 macam ini pasti akan mengikuti. Karena tawakal itu patuh tunduk apa yang diperintahkan oleh Allah, mana hak-hak Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi dasarnya rukun Islam, rukun iman, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat itu tawakal. Jadi orang yang bertawakal akan dicukupkan, akan dilindungi oleh Allah. Faedah yang kedua, al-iman min awamilin nasri. Iman, seseorang percaya terhadap apa yang diturunkan oleh Allah
itu penyebab kemenangan. Faedah yang terakhir, wujubul iman bihubbillahi wahdah duna man siwa. Wajibnya beriman kepada Allah saja tanpa yang lainnya. Iman hubbu, dalam menjalankan suatu ibadah itu harus didasari dengan rasa suka. Kalau orang didasari bukan cinta karena Allah, pasti gak bertahan lama dalam menjalankan ibadah. Contohnya, membaca Al-Quran. Kalau dia didasari atas dasar cinta karena Allah dalam membaca, memahaminya, oh iya, saya ini orang Islam, pedoman, petunjukku itu Al-Quran. Dia dasar, oh iya, kalau aku nggak membaca petunjuk pasti saya akan tersesat. Pasti dia baca, oh iya, baca karena Allah, oh cinta karena Allah. Tapi kalau didasari bukan cinta karena Allah, sekarang membaca, besok udah gak mau membaca, karena tidak didasari dengan cinta karena Allah. Jadi suatu amalan itu harus didasari cinta karena Allah. Adapun selanjutnya surah At-Tolaq ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi dalam menjalani kehidupan kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah. Serumit apapun yang kita jalani dalam kehidupan di dunia, kita ditakdirkan mendapatkan kesulitan, tawakalnya harus dijaga. Dalam menjalani apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dia diuji sama Allah. Itu harus dijaga tawakalnya. Jangan sampai ketika diberi ujian, tawakalnya ikut rusak. Kadang orang itu tidak konsisten dalam mengamalkan suatu amalan yang sesuai dengan syariat. Itu ada. Kadang ada yang bertahun-tahun dia belajar, sampai habis berapa buku, puluhan buku, tapi nggak berpengaruh dalam kehidupannya. Itu kemungkinan besar tawakalnya itu rusak. Itu ada. Tahun-tahun dia mempelajari ilmu sesuai dengan syariat dan berkaitan dengan agama, tapi kok nggak berpengaruh dalam kehidupannya. Tahu sholat itu wajib tapi nggak sholat, padahal hafal 30 juz itu ada. Kemana ilmu, barokah ilmu? Kemana tawakalnya? Kalau dia didasari dengan tawakal, pasti akan melakukan amalan itu. Dan juga ketika menjalankan suatu ketaatan, jangan takut. Orang pelaku kesyirikan
kebid'ahan aja berani terang-terangan. Kenapa pelaku ketaatan, dakwah ketaatan yang menjelaskan tentang syirik, tentang bid'ah takut? Terus kapan ada perubahannya? Bayangin Pak Bu, sholawatan yang diiringin hadroh itu terang-terangan. Kadang diadakan di lapangan, kumpul semuanya sampai nggak muat lapangannya. Mereka terang-terangan melakukan kebid'ahan. Kenapa dakwah tauhid sebagian para dai, sebagian orang yang sudah mempelajarinya kok malah takut menjelaskannya? Kalau itu syirik ya dijelaskan syirik, kalau itu bid'ah ya dijelaskan itu bid'ah. Jangan ditutup-tutupi. Jangan takut kehilangan teman, jangan takut kehilangan murid. Lebih baik menjelaskan apa yang hak, yang benar, mana yang batil, mana yang salah. Jangan ditakwil, jangan dirubah maknanya, dijelaskan secara gamblang. Jadi harus berani. Jangan takut ketika menjalankan suatu ketaatan. Kembali ke ayat ini, wa huwa hasbuh. Karena Allah itu akan melindungi kita. Mungkin di tempat ini, contohnya saja, tempat ini mendapatkan kesulitan. Mungkin di tempat sebelahnya mendapatkan kemudahan, diterima dakwahnya. Itu mungkin bisa jadi. Perantara diterimanya di sebelah itu mungkin lama-lama merembet ke tempat yang ditolak tadi. Mungkin saja. Karena tidak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah itu sudah memberi kehendak, innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah itu melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Kalau Allah itu sudah berkehendak, pasti akan terjadi. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Karena ayatnya jelas, innallaha balighu amri. Di suatu yang dikehendaki Allah, tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Janji Allah itu pasti. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah telah membuat ketentuan bagi tiap kejadian qadara. Karena agar orang-orang itu bertawakal kepada Allah. Makanya rukun iman yang terakhir apa Pak Bu? Iman kepada takdir Allah. Iman bil qada'i wal qadar. Kan jelas. Tinggal kita bertawakal enggak? Dasarnya kembali ke dasar tadi. Rukun iman, rukun Islam, kan masuk rukun iman. Iman kepada takdir-takdir Allah. Dasarnya tadi apa? Tawakal. Kelima hal ini tawakal. Yang dibangun pertama kali apa Bu? Bu? Sebelum apa tadi? Beriman kepada takdir Allah. Apa yang harus dibangun pertama kali? Tawakal. Ini kan rukun Islam, rukun iman. Nah, takdir, beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, termasuk rukun iman. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Yang pertama kali dibangun pondasinya tawakal. Kalau sudah bertawakal akan mengikuti semuanya. Ini kaidah teori, tinggal kita amalkan. Yang kita pelajari pada malam hari ini itu teori. Ilmunya teori, prakteknya kembali ke kita masing-masing. Kita mau menjadi orang yang beriman atau enggak? Kembali ke kita, bukan kepada orang lain.
Adapun faedahnya seperti yang pertama tadi di dalam surah Al-Anfal ayat 64. Adapun selanjutnya yang terakhir surah Al-Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya. Alladzina qala lahumun nas, dan juga menggambarkan Abu Sufyan dan para pengikutnya yang sering melakukan perbuatan kesyirikan. Jadi alladzina qala lahumun nas di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kelompoknya Bani Abdul Qais yang selalu taat, patuh, tunduk apa yang diperintahkan oleh Allah dan mengikuti sesuai apa yang dicontohkan Nabi. Kelompok yang kedua itu kelompoknya Abu Sufyan wa adba'ihi minal musyrikin, yang sering melakukan perbuatan kesyirikan. Jadi ada dua kelompok. Innan nasa qad jama'u lakum fahsawhum. Kelompok yang kedua, kelompoknya Abu Sufyan wa adba'ihi, yang mengikutinya pelaku perbuatan kesyirikan itu mengumpulkan massa, mengumpulkan pasukan untuk menakut-nakuti kelompoknya Bani Abdul Qais agar tidak taat, agar tidak mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Fazadahum imana. Akan tetapi kelompoknya Bani Abdul Qais yang selalu taat, selalu tunduk, selalu patuh, itu malah bertambah imannya. Padahal ditakut-takutin oleh kelompoknya Abu Sufyan dan para pengikutnya yang sering melakukan perbuatan kesyirikan. Tapi kelompok yang pertama Bani Abdul Qais yang selalu melakukan ketaatan itu tambah imannya. Karena mereka, kelompok yang pertama Bani Abdul Qais yang selalu taat itu memiliki kaidah, menjalankan kaidahnya Allah. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Allah lah sebaik-baik yang menangani seluruh urusan hidup kita. Jadi Bani Abdul Qais itu memiliki, oh iya, kaedahnya yang dijanjikan Allah, hasbunallah, yang menolong diri kita itu Allah, yang mencukupkan nikmat kehidupan kita selama di dunia dan di akhirat itu Allah. Karena Allah akan menciptakan ketaatan dan orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, itu pasti. Sejak zaman dulu sudah ada. Nah, tinggal kita memilih. Pasti ada ujiannya. Orang yang melakukan ketaatan tidak suka kepada orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Begitu pula orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, perbuatan kebid'ahan, itu tidak suka kepada orang yang melakukan ketaatan. Itu pasti sejak zaman dulu sudah digambarkan dalam surah Al-Imran ayat 173. Tinggal kita memilih. Kaidahnya apa? Hasbunallah. Penolong kita itu siapa? Allah. Wa ni'mal wakil. Dan Allah lah sebaik-baik yang menangani urusan kita. Allah itu. Ketika kita melakukan ketaatan kok dikucilkan di dalam suatu dusun atau masyarakat, ya tenang-tenang saja. Ingat kaidah dalam Al-Quran. Kaidahnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Tidak usah takut dengan gunjingan orang, cemooh orang, itu usah takut. Karena kaidah kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin kita cukupkan sekian sebelum ditutup. Pertanyaan untuk bapak-bapak terlebih dahulu. Pak, dalam surah Al-Imran ayat 173 tadi menggambarkan dua kelompok. Kelompok yang pertama yang melakukan ketaatan. Bani siapa, Pak? Ya, Abdul Qais. Kalau yang melakukan perbuatan kesyirikan dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan. Jadi ketaatan pasti ada ketaatan, pasti ada kesyirikan. Tinggal kita memilih. Kaidah kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah sebagai penolong. Enggak usah takut. Kalau kita berdakwah mengajak orang terang-terangan aja. Kalau itu salah ya dijelasin, salahnya di sini, kedudukannya di sini. Kita melakukan ketaatan pasti diomongin. Nah, kita dakwah harus sesuai. Walaupun diomongin di belakang ya nggak apa-apa. Kita kan taat. Orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, kebid'ahan aja berani terang-terangan, hadruan di lapangan, di live streaming, banyak penonton, mereka berani. Kenapa kita nggak berani? Pertanyaan untuk ibu-ibu. Bu, ayat pertama yang kita pelajari surat apa, Bu? Judul yang kita pelajari dari pekan yang kemarin. Al-Maidah ayat 23. Yang kedua Al-Anfal ayat 2. Yang ketiga Al-Anfal ayat 64. Yang terakhir apa, Pak? Al-Imran ayat 173. Mungkin kita cukupkan sekian belajar bersama-sama kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk keluarga besar Masjid Nurul Jannah yang sudah silaturahmi ke tempat saya, ke tempat orang tua saya lebih tepatnya. Rumahnya belum jadi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik dan semuanya atas doa. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.